Halo pemirsa, selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam Save Our Nation bersama saya Frida Litwina dan Anies Baswedan. Iya, dan pemirsa memang proses demokrasi di Indonesia ini penuh dengan gejolak ya Mas Anies ya, dan berjalan pasang surut. Sejak pemerintahan Presiden Soekarno dulu sehingga zaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah beberapa kali ya pemerintahan Republik Indonesia ini mengalami perubahan dan dampaknya tentu kita semua yang merasakan ya Mas Anies ya. Iya. Dan seiring dengan perjalanan waktu pemirsa dan mendekati usia Republik Indonesia yang 65 tahun sebentar lagi, tentu ada suatu pertanyaan yang menggantung di benak masyarakat Indonesia. Seberapa demokratiskah sebenarnya Republik Indonesia ini? Nah, inilah yang akan kita coba jawab. Kita akan mencoba menakar kualitas demokrasi di Indonesia. Bersama saya dan Anies Baswedan sudah hadir juga dua orang narasumber, yaitu Doni Gahral Adian, dosen filsafat politik Universitas Indonesia. Mas Doni, terima kasih sudah hadir di Save Our Nation. Dan satu lagi adalah Pak Cecep Hidayat, dosen ilmu politik Universitas Indonesia. Pak Cecep, terima kasih juga sudah hadir di Save Our Nation. Dan bersama kita berempat ini ada juga teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum dari beberapa universitas di Jakarta yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta. Terima kasih teman-teman sudah hadir di Save Our Nation. Dan pemirsa, sebelum kita mulai dialog malam ini, marilah kita saksikan dulu paket pengantar berikut ini. Ya, Mas Anies, saya rasa kalau setiap bangsa Indonesia atau bahkan orang di luar Indonesia, masyarakat internasional, kalau ditanya Indonesia sudah demokratis atau belum, pasti jawabnya sudah ya Mas Anies ya? Sudah, dan kalau kita lihat hari ini memang kita masuk klasifikasi negara demokrasi. Nah kalau Mas Doni, saya mulai dari Mas Doni dulu, menurut Anda sudah seberapa demokratiskah Indonesia ini? Baik, saya kira kita bicara indicators ya. Civil liberties, hak sipil, kemudian akuntabilitas, supremasi hukum, ya, kemudian juga corruption, anti-corruption dan transparency. Freedom House, sebuah lembaga internasional, saya kira 2008 melakukan survei yang mengatakan Indonesia ini flawed demokrasi. Jadi kita demokrasi tapi ada cacatnya. Karena dari 4 indicators itu, kelihatannya Indonesia dari skala 0 sampai 7 itu hanya sekitar 3 gitu. Cuman tahun 2010 Freedom House mengeluarkan lagi sebuah survei yang menempatkan Indonesia di antara 30 negara yang at the crossroad of democracy. Jadi kelihatannya mereka optimis sekarang. Wah, kita negara demokratis ketiga terbesar yang prospeknya lumayan bagus. Ya, artinya kita lihat bahwa sekarang itu ada semacam proliferasi lembaga-lembaga yang kemudian mendukung proses demokratisasi, ya, KPK muncul, kemudian Komisi Yudisial dan sebagainya. Lembaga pengawas ini yang disebut auxiliary bodies ini muncul dan kemudian memperkuat pengawasan. Ya. Tinggal memang sekarang menurut hemat saya tergantung pada rejim politik yang sedang berkuasa sekarang. Karena menurut saya demokrasi itu tergantung leadership. Ya. Kita perlu seorang pemimpin politik yang berani melakukan democratic breakthrough. Saya ambil contoh Presiden Abdurrahman Wahid. Ketika beliau waktu itu memberikan legitimasi untuk Konghucu menjadi agama resmi, saya anggap itu democratic breakthrough. Tidak banyak leaders yang berani, gitu ya. Karena orang yang melakukan democratic breakthrough biasanya dapat resistensi. Nah, sebelum kita bicara ke depan nih Mas Doni, kalau dikasih nilai misalkan yang sempurna demokratis itu nilainya 10. Indonesia sekarang berada di mana menurut Anda? Kalau lihat itu, kita tunjukkan data juga ya sekalian. Coba kita lihat di dalam data Score Political Right and Civil Liberty. Kalau kita lihat di data ini sudah muncul, nah ini bukan yang Political Right and Civil Liberty itu kita bandingkan dengan negara-negara lain. Kalau kita lihat di sini posisi Indonesia, Mas, kalau kita bandingkan jangan berdasarkan negara, tapi lihat lintas waktu, Mas. Kalau kita lihat lintas waktu, slide yang satunya, yang sebelumnya Score Political Right and Civil Liberties, untuk kita bisa melihat perubahan dari waktu ke waktu. Jadi memang kalau kita perhatikan skalanya ini 1 sampai 7. 1 itu paling bebas, 7 paling tidak bebas. Kita ini bergerak dari posisi yang paling tidak bebas menuju 2.
paling nggak catatannya. Jadi kalau lihat ini ada perubahan yang luar biasa, cukup signifikan dari 97 sampai 2009. Tapi, nah ini kita tunjukkan ini yang Tapi tadi kan bebas disebutkan. bukan berarti berkualitas, Mas. Tentu, exactly. Justru ini yang menarik. Yang tadi disebutkan transparansi, kemudian kita lihat benar yang satu lagi, Mas, political right, rule of law, sama control of corruption. Yang tadi disebutkan. Nah, kita yang sebelumnya, control of rule of law. Ya, ini dia. Kalau kita lihat di sini, rule of law kita, silakan diputar supaya tamu kita bisa lihat. Indonesia ini skornya 27, separuh dari India. India ini 56 skornya. Kemudian control of corruption, kita 31. Itu hampir separuh kurang dari Afrika Selatan. Kalau kita lihat ya di data-data ini. Bandingkan dengan Thailand, dengan India, ini negara-negara demokrasi juga. Dan ini artinya, yang tadi disebutkan barangkali, ya kita sudah meliberalkan proses demokrasi. Tapi kualitinya masih ada problem nih. Dan itu leadership tadi yang disebut, saya rasa menjadi krusial dalam konteks ini. Kalau kita coba tanya Mas Cecep, apa yang bisa menjelaskan kenapa kita seperti ini? Ya, ketika ada perbandingan angka-angka seperti itu, saya kira ini kan ketika demokrasi berjalan, dia proses ya dari sebuah spektrum totalitarian, otoritarian, dan demokrasi. Sebenarnya kan ketika dia bergeser dari otoritarian ke arah demokrasi, demokrasi itu bukan tanpa masalah. Dalam demokrasi ada masalah. Dalam demokrasi kita kenal paradoks demokrasi. Ketika demokrasi menginginkan ketertiban, tapi pada sisi yang lain dia ingin persamaan. Atau misalnya ketertiban dia menciptakan kebebasan juga, dia butuh kebebasan. Jadi ketika dia diberi kebebasan, yang terjadi adalah misalnya angka korupsi yang juga tinggi misalnya. Akhirnya susah juga ketika banyak kasus ketika awal-awal reformasi misalnya terjadi pergeseran korupsi misalnya dari pusat ke daerah-daerah. Kalau bicara rakyat kan bicara apakah demokrasi apa tidak, Ya. yang penting outcome-nya, bukan? Ya, of course, ya betul. Ini secara filosofis, bagaimana Anda bisa menjelaskan bahwa apakah ini a better system? Ya saya kira orang salah kalau selalu mengkontraskan antara demokrasi dan kemakmuran. Karena Enggak kemakmuran. Ini aja nih, transparansi. Okay. Ya, ketika bicara transparansi tentu saja memang tidak secara langsung ya mempunyai dampak terhadap rakyat. Ya. Tapi orang tahu bahwa ketika sebuah lembaga itu tidak transparan, corrupted, itu tentu saja ada hak-hak rakyat yang dilanggar di situ, ya. Dan ketika corruption merajalela, tentu saja dana yang bisa dipakai untuk mesejahterakan distribusi jaminan sosial itu kemudian menjadi berkurang. Nah ini saya kira memang rakyat sekarang tidak terlalu merasakan bahwa indikator-indikator ini mempunyai efek langsung, ya. Tetapi saya kira in the long run seiring juga dengan meningkatnya tingkat pendidikan dan juga kecerdasan, saya kira mereka akan melihat bahwa itu relevan, ya. Kalau kita bicara layman, ya, kita bicara masyarakat as common sense. Ya, gitu, ya. Nanti kita diskusikan di segmen selanjutnya ya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Save Our Nation akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Save Our Nation yang malam ini mencoba menakar kualitas demokrasi di Indonesia. Dan kita tahu tentunya ya Mas Anies bahwa setiap negara itu memiliki arah dalam melaksanakan sistem pemerintahannya. Dan itu bukan sesuatu yang datang dari langit, harus ada pesan ideologis di dalamnya. Dan untuk Indonesia sendiri, mau dibawa kemanakah sistem pemerintahan yang demokratis ini? Apakah kita mengarah ke sistem yang lebih liberal atau malah balik ke sosialis? Kita akan kembali membahasnya di segmen ini. Saya ke Mas Cecep lagi. Mas Cecep, kita tuh kiblatnya ke barat atau ke timur sebenarnya Indonesia ini? Kiblatnya kemana ya? Jadi sebenarnya ketika kita bicara tentang demokrasi, sebenarnya kita bicara dalam konteks ide liberal ya. Ide liberal dalam wajah ekonomi itu kapitalisme, dalam wajah politik itu demokrasi. Jadi sebenarnya ide-ide demokrasi ini lahir dari barat ya awalnya. Nah kemudian ketika mau dibawa kemana ini? Tapi kan prosesnya adalah dalam undang-undang dasar kita itu spiritnya adalah spirit sosialisme, sosialisme demokrasi.
Tapi kalau kita lihat dalam praktiknya belakangan Di bagian ini, mana Mas Cecep yang menyiratkan bahwa kita tuh spiritnya sosialis? ya kita bisa lihat dalam masalah ekonomi misalnya ya, hajat hidup orang banyak dikelola oleh negara dan seterusnya. Itu kan bagaimana peran negara itu kuat sebenarnya, welfare state ya, negara kesejahteraan. Nah tapi mungkin sekarang akhirnya kita nggak bisa ada konteks globalisasi. Dalam konteks globalisasi akhirnya apa, ide-ide global ini kan akhirnya ide-ide liberalisme itu diadaptasi oleh pemerintah, oleh rezim. Nah disinilah kemudian akhirnya pemerintah mengadopsi nilai-nilai itu dalam kebijakan yang dibuatnya. Ya. Akhirnya dalam basis sosial welfare ya di undang-undang dasarnya, tapi kemudian dalam praktiknya diadaptasi dengan ide-ide kebijakan liberal. Nah kedepannya sendiri saya kira ya kita melihat dari indikator-indikator demokrasi itu tentu dari barat akhirnya kan mengacunya ke sana. Bagaimana dalam tahap konsolidasi demokrasi seperti sekarang ini misalnya, kita lihat tahapan paling awal ya, konsolidasi struktural. Kita apa sih indikatornya itu lahirnya ya, berdirinya bangunan-bangunan politik. Ya kita punya Mahkamah Konstitusi, kita punya Komisi Yudisial dan seterusnya. Nah yang kita butuhkan setelah konsolidasi struktural ini adalah perubahan baik itu keterwakilan maupun nilai ya, kultur. Nah ini yang harus kita Kalau terus. Anda melihat dan dicocokkan dengan kultur Indonesia sendiri, sebenarnya bangsa Indonesia ini lebih cocok yang sosialis atau yang lebih liberal? Nah, kalau kita lihat praktiknya sebenarnya ya dari masa Presiden Soekarno atau Soeharto, bangsa ini kan saya kira ini butuh strong leadership tapi transparan. Kalau Mas Doni melihatnya, yang belum ada nih, yang kurang ditampilkan atau dimunculkan oleh partai-partai yang ada sekarang ini? Kalau kita bicara ideologi yang harus apa ya, kita lihat saja konstitusi ya. Saya dikatakan konstitusi kita semangatnya sosialistis, saya setuju. Ya, saya kira semua pendiri bangsa itu menolak individualisme. Hanya seorang Hatta yang menyelamatkan individualisme dan masuknya dalam konstitusi dalam bentuk kebebasan berserikat. Tapi Soekarno, semua Syahrir itu they are all socialist menurut hemat saya. Ya. Dan mereka berpendapat, saya kira tanpa demokrasi ekonomi tidak ada demokrasi politik. Seorang buruh bisa menjatuhkan perdana menteri, tapi keesokannya jadi pecat dari perusahaan. Jadi saya mengutip filsuf Italia, Bobbio mengatakan, bukan demokratisasi tidak diukur bukan dari jumlah orang yang punya hak demokratis, tapi seberapa banyak konteks-konteks di luar politik, keluarga, institusi korporasi dan lain sebagainya, di mana hak demokrasi itu dinikmati, di-exercise gitu ya. Jadi demokrasi politik harus disertai juga demokratisasi of society, demokrasi masyarakat, keluarga, agama, kemudian korporasi, itu juga harus mengalami demokratisasi, karena kalau tidak percuma saja begitu ya. Kalau Anda melihat pemerintahan yang sekarang ini sudah mempunyai mix yang tepat tidak dalam resep demokrasi ini? Apakah ada sistem sosialis yang cukup untuk menandingi sistem demokrasinya? Anda melihat sudah tepat belum ukurannya? Ya, kalau saya boleh menilai begini, bahwa saya tidak bicara rejim dulu ya. Dulu Soeharto, dia kan kita bisa sebut sebagai leaders yang tidak dipilih secara demokratis, begitu ya, atau demokrasi tapi dalam tanda kutip. Tapi kebijakannya menarik. Ada posyandu, ya, ada kemitraan pengusaha menengah dan pengusaha kecil, begitu ya. Ada kebijakan menurut hemat saya sangat sosialistis, begitu. Artinya outputnya itu kok baik, gitu. Tapi kan lalu kita tidak bisa akhirnya menilai secara sepihak ya, hanya melihat ya kemakmuran dan lain sebagainya, tapi proses pemilihannya tidak demokratis. Jadi menurut hemat saya democratically elected leaders itu punya semacam mission sacre gitu ya, punya misi suci untuk tentu saja mengembangkan demokrasi itu sendiri melalui ya reform, institutional reform, bureaucratic reform dan lain sebagainya, sehingga policy-policy yang dia keluarkan itu tentu saja berdasarkan sebuah mesin yang bekerja secara sempurna. Itu pertama. Yang kedua adalah dia harus punya ideas ya. Di sini pentingnya ideologi. Karena 32 tahun kita de-ideologisasi, maka ideologi menjadi satu hal yang baru ya. Kalau kita mendengar sosialisme lalu yang di kepala kita adalah komunisme, padahal two different ideology gitu ya.
kita bicara liberalisme lalu seolah di kepala kita itu kapitalisme, padahal ya itu bisa dipisahkan gitu. Nah karena kita belum biasa dengan ini, ya akhirnya semua political leaders speak the same language. Mereka bicara bahasa yang sama. Semuanya ingin memakmurkan. Ya, Mirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Save Our Nation dan kita masih membicarakan mengenai kualitas demokrasi di Indonesia. Dan Mas Anies seperti pisau ini ya, demokrasi ada dua mata, ada plus minusnya selalu, dan kita akan coba cari tahu ini apa keuntungan yang sudah dibawa oleh demokrasi dan juga apa kerugiannya. Mas Cecep dulu, dampak dari berjalannya sebuah negara yang menjalankan sistem demokrasi, khususnya Indonesia. Anda melihatnya lebih banyak untungnya atau ruginya? Ya, sebagai anak muda republik ya, kita harus optimis ya, apalagi kita bisa lihat dari hasil demokrasi itu banyak sekali hal yang baik saya kira. Yang pertama kita bisa lihat adalah jarak antara pemimpin politik dengan publik itu semakin dekat. Ya, bagaimana masyarakat bisa mengontrol itu sekarang lebih baik dibanding masa sebelum ini. Yang kedua adalah beralihnya transaksi-transaksi yang dulu hanya elitis mungkin sekarang bisa lebih masif, lebih banyak orang bisa masuk ke ranah politik, orang bisa mendiskusikan tentang politik, berbeda dengan masa sebelumnya. Yang ketiga adalah masalah evaluasi. Sekarang ini masyarakat bisa mengontrol ya dengan lebih baik dibanding masa sebelumnya. Kemudian juga masalah pengawasan. Kita bisa lihat setelah reformasi banyak sekali Parliamentary Watch, Corruption Watch itu bisa hadir dan mereka bisa mengontrol pemerintah. Dari ini semua sebenarnya ini hasil dari demokratisasi yang terjadi di Indonesia. Nah, dengan ini semua sebenarnya ini dampak baik ya, berita baik dari demokrasi, berita baik dari demokratisasi di Indonesia. Tapi kerugiannya juga banyak kan, Mas Cecep, dari kejadian-kejadian besar di negara kita ini. Kalau itu satu kejadian, yang kedua juga yang barangkali perlu dapat perhatian, mungkin Mas Cecep bisa berikan komentar, itu begini. Demokratisasi kan perluasan akses pada sumber daya yang dulunya dikontrol oleh elit, sekarang siapa saja bisa mengakses. Bukan paling tidak lebih banyak yang bisa mengakses. Sumber daya ekonomi, sumber daya politik. Nah, ketika masuk sumber daya politik, ada kaitannya dengan ekonomi. Kita lihat Indonesia ini salah satu negara yang tingkat korupsinya tinggi. Demokratisasi dikombinasi dengan desentralisasi menyebabkan akses kepada otoritas itu menjadi makin banyak kan. Artinya pelaku-pelaku yang terlibat di dalam korupsi dan itu juga makin banyak. Bagaimana kita melihat itu? Ya, akhirnya ini yang saya bilang di awal tadi kan, ini paradoks dari demokrasi. Ketika dia memberikan kebebasan, ruang kebebasan ya, muncul elit-elit baru, akhirnya harusnya diikuti oleh kontrol yang besar pula. Tapi ketika demokrasi akhirnya kontrol melemah dari pusat ke daerah. Itu yang menyebabkan akhirnya banyak proses-proses korupsi yang terjadi seperti itu misalnya. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan? Nah, bagaimana melakukan itu? Ketika dari pemerintah nggak bisa, saya kira inilah saatnya masyarakat, ya, civil society itu bertindak. Bagaimana mereka mengontrol pejabat-pejabat publik ini? Di sinilah saya kira sinergi dari state, ya, society dan juga elemen-elemen masyarakat yang lain. Bagaimana mereka mengontrol kekuasaan ini? Karena apa? Kalau kekuasaan tidak dikontrol, ya muncul watak dasar kekuasaan. Tapi masyarakat kan hanya bisa membentuk opini begitu, Mas. Tidak ada implikasi hukumnya, masih saja harus melalui jalur-jalur yang sudah tertata secara formal begitu. Jadi apa dampaknya sebenarnya? Banyak cara yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Pertama dengan seorang diri, dengan berkelompok, dengan berorganisasi. Ini tahapan-tahapan bagaimana masyarakat melakukan partisipasi dalam politik sebenarnya. Nah, sekarang oke lah, personal kita mulai dari diri kita ajak dari kolega-kolega kita, teman bermain kita. Kemudian ya udah kita berorganisasi bagaimana kita mengontrol kekuasaan. Jika kekuasaan tidak dikontrol, yang terjadi adalah kekuasaan akan mereduksi pihak lain. Kekuasaan akan mengekspansi dirinya dan kekuasaan akan selalu ingin sinambung. Itu watak dasar kekuasaan. Power tend to corrupt. Absolute power corrupt absolutely. Tapi kalau kita lihat dari jumlah orang yang miskin dari zaman belum demokratis sampai sudah sangat demokratis katanya sekarang ini tidak berkurang jauh begitu, masih saja angka kemiskinan cukup besar, penderita gizi buruk juga cukup banyak di sini. Jadi apa keuntungannya sebenarnya yang dirasakan oleh khususnya nih masyarakat kecil? Nah, akhirnya inilah
Oke, jadi akhirnya gini, akhirnya orang berbalik lagi ketika setelah reformasi kok banyak lagi yang masih miskin Iya, dan masih seterusnya. lapar Akhirnya, banyak, yang tidak jadi gini, berpendidikan masih demokrasi banyak. ini proses kalau kita main Jumanji ya, itu proses yang selalu penuh ancaman ke depannya. Tapi juga kita nggak bisa balik lagi. Kita harus terus maju sampai kita meraih Jumanji itu, kota yang bermasyarakat emas itu. Iya. Cuma ada tantangan di sini. Tantangannya hari ini kita dalam periode ketiga demokrasi kita. Iya. 99-2004 periode pertama, 2004-2009, lalu 2009-2014. Nah, menjadi krusial bagi para pelaku demokrasi untuk memastikan di periode ini berbagai macam harapan terhadap demokrasi bisa ditunaikan dengan baik. Sebab kalau tidak, yang muncul di masyarakat adalah untuk apa menggunakan sistem ini bila sistem ini tidak membawa kita pada kebaikan. Periode pertama kita masih pertama kali, jadi masih percobaan. Yang kedua sudah mulai rekonsolidasi. Yang ketiga ini jauh lebih ekspektasi jauh lebih tinggi. Nah, di sini sebenarnya menurut saya yang krusial tadi diungkapkan leadership, bisa menjalankan reform-reform yang fundamental. Dan ini menyangkut terutama yang di tengah nih, yang black box pemerintahan ini. Legal reform dengan bureaucratic reform. Jangan sampai karena birokrasi kita tidak reform, yang disalahkan adalah demokrasinya. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, mungkin silakan. dari saya Rian dari Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta. Dari diskusi yang menarik ini, timbul pertanyaan dari saya, apakah Indonesia ini sudah siap untuk menjalankan demokrasi secara murni? Karena kalau boleh saya bandingkan dengan di Amerika Serikat tersebut pun membutuhkan waktu ratusan tahun untuk menjalankan reformasi secara murni. Sedangkan Indonesia ini baru 64 tahun. Nah, dari pertanyaan tersebut timbul, saya memiliki pendapat bahwa lebih baik Indonesia ini menggunakan demokrasi terpimpin. Maksudnya apa tuh? Iya, jadi maksudnya begini, ketika demokrasi diterapkan di Indonesia, misalnya kalau boleh kita ambil contoh, ada kelompok A, B, C, dan D. Dan dari kelompok-kelompok tersebut ternyata terdapat perbedaan pemikiran atau pola pikir ataupun pendapat. Nah, dari situ akan timbul konflik yang berdampak terhadap terhambatnya pembangunan nasional. Nah, dari demokrasi terpimpin berarti dibutuhkan seorang pemimpin yang cekatan dan tepat dalam mengambil keputusan untuk mengarahkan demokrasi Indonesia ini ke arah yang lebih baik sesuai dengan cita-cita Indonesia di Undang-Undang Dasar 45. Terima kasih. Tanggapannya ditahan dulu, Mas Doni dan Mas Cecep, karena kita akan jeda pariwara dulu. Pemirsa tetaplah, Save Our Nation akan kembali bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Save Our Nation, dan saya akan langsung persilakan kepada dua narasumber saya, Mas Doni dan Mas Cecep, untuk menanggapi pertanyaan atau komentar dari Rian tadi ya. Silakan. Mungkin Mas Cecep. Saya kira tiap pemimpin negara selalu ingin diidentifikasi bahwa negara mereka adalah negara yang demokrasi ya. Sebagai Soekarno dengan guided demokrasi atau demokrasi terpimpinnya, Soeharto dengan demokrasi Pancasila, demokrasi atas nama demokrasi. Tapi kalau kita lihat dari indikator demokrasi, tentu mereka bukanlah negara yang demokratis. Nah, kalau tadi dibandingkan dengan Amerika butuh lama, tapi kita nggak perlu. Tiap negara itu punya keunikan, punya kekhasan sendiri. Dalam waktu 10 tahun, banyak sekali yang telah direformasi di negeri ini. Oke, paling minimal adalah kita masuk kepada demokrasi elektoral. Kita juga telah berhasil membangun institusi-institusi atau lembaga-lembaga demokrasi. Itu tahapan yang saya kira paling cepat di manapun ya. Dalam 10 tahun banyak lembaga-lembaga politik. Dalam 10 tahun kita berhasil menyelenggarakan pemilu yang demokratis, yang menghasilkan pemerintahan yang demokratis pula. Dan kita juga patut bangga karena apa? Fondasi untuk melakukan reformasi, fondasi untuk melakukan demokratisasi adalah dengan adanya konstitusi yang lebih baik, konstitusi yang lebih demokratis. Nah, reformasi konstitusi atau amandemen Undang-Undang Dasar 45 yang pertama, kedua, ketiga, keempat dari tahun 99, 2000, dari 2002 itu adalah sebuah raihan yang saya kira
cukup baik ya, bahkan lebih baik dibanding manapun, dan itu adalah fundamental. Yeah. Itu step kita untuk ke arah yang lebih demokratis lagi, konsolidasi demokrasi. Dan kalau kita, ini kan sering terjadi analog seperti tadi ya, saya sampaikan bahwa di Amerika perlu waktu sekian ratus tahun, di banyak negara lain punya waktu sekian ratus tahun. Dan kalau kita dengan logika itu, jangan pakai AC, jangan pakai mikrofon, karena itu mereka untuk sampai ke sana juga perlu ratusan tahun tuh. Jadi gimana kita berjalan kaki saja sampai sekian ratus baru fasenya. Tidak bisa. Televisi perlu waktu berapa? 38 tahun untuk sampai 50 juta pengguna. Sekarang Facebook tiap 1 bulan tambah 100 juta pengguna. Artinya speed itu tinggi dari sisi perubahan. Tapi yang menarik dalam konteks perbandingan itu sebenarnya adalah kita selalu sulit untuk mengatakan apakah kita siap atau tidak. Sulit. Indonesia merdeka 45, 95% penduduknya buta huruf. Oke? Jadi bagaimana kita bisa mengatakan kita siap untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur kira-kira dengan 95% buta huruf. Artinya apa kalau buta huruf itu? Bisa pidato hebat, nggak bisa nulis nama sendiri. Ya, itu kenyataan begitu. Nah, sekarang kalau kita perhatikan di sisi kita terbukti dalam 10-12 tahun terakhir ini yang Mas Cecep katakan tadi, negara lain dan pengamat internasional banyak yang pesimis tentang Indonesia di tahun 2000-an. Yeah. Bahkan ada seorang penulis sangat terkenal memasukkan kita dalam kategori baru dalam ilmu politik. Messy state. Negara berantakan. Itu tahun 2000-an. Karena berantakan dan banyak kekhawatiran apakah kita akan sustain apa tidak. Ternyata dalam 12 tahun ini kita survive termasuk dengan reform-reform itu. Menurut saya seringkali yang jadi problem begini. Kita membandingkan dengan apa yang seharusnya. Kalau kita membandingkan dengan apa yang seharusnya kita banyak yang kurang. Tapi kalau kita lihat apa yang sudah kita kerjakan, nah itu banyak. Lalu apa yang kita kerjakan dibandingkan dengan negara lain yang mengalami proses transformasi, kita sudah mengerjakan banyak. Jadi kalau kita lihat yang belum, masih banyak sekali yang belum. Tapi kalau kita lihat yang sudah dan bandingkan hari ini di negara Asia Tenggara, negara demokrasi mana yang bisa dibanggakan? Asia Tenggara ada 3, Indonesia, Filipina, Thailand. Thailand keotik, Filipina tidak menghasilkan kebijakan-kebijakan yang memungkinkan rakyat lebih sejahtera, tinggal Indonesia yang penduduknya 40% ASEAN. Jadi saya rasa dalam konteks ini sebetulnya kita harus lebih positif melihat apa yang sudah dikerjakan. Apalagi yang muda-muda, menurut saya harus lebih mendorong ini pandangan yang positif. Betul nggak, Mas? Ya, saya kira tadi juga dikatakan mengenai demokrasi murni. Saya kira tidak ada demokrasi murni. Saya kira ini demokrasi itu selalu dikontekstualisasikan. Apa kontekstualisasi demokrasi Indonesia? Saya kira itu ada di Pancasila ya. Musyawarah mufakat itu adalah di essence of Indonesian democracy. Artinya apa? Bahwa musyawarah mufakat ini adalah kultur ya. Bahwa kita tuh terbiasa menyelesaikan masalah dengan non kekerasan. Itu saja itu. Kalau itu dilihat indikator kita luar biasa ya. Konflik antar agama bisa diselesaikan secara kultural waktu itu di Ambon, ya kan? Banyak hal yang dan bisa di banyak diselesaikan. tempat-tempat lain penyelesaian secara kultural. Itu adalah sesuatu yang mungkin khas kita, ya. Dan harus diekspor itu. Dan harus diekspor. Ya. Jadi kalau orang Amerika mengatakan atau pemikiran Amerika mengatakan the end of the history adalah liberal democracy, kita mengatakan we are moving toward an Indonesian democracy, not liberal democracy. But jadi indikator-indikator itu indikator Anda. Kita punya indikator sendiri yang kita ingin sampai ke sana. Dan tadi mengenai demokrasi terpimpin, saya setuju dengan demokrasi terpimpin, tapi bukan demokrasi yang dipimpin oleh manusia, gitu ya. Demokrasi dipimpin oleh orang, tapi demokrasi itu yang dipimpin oleh constitutional values, nilai-nilai konstitusi kita. Ya. Apa itu? Saya kira ada dalam Pancasila lagi. Ada humanity di situ, ada nationalism, ada demokrasi sendiri, dan ada keadilan sosial. Saya kira itu menjadi guidance kita. Tapi kan isi dari konstitusi itu kadang-kala bisa diputar-putar sedemikian rupa sehingga kemauan sang pemimpin akhirnya yang terjadi begitu. Nah, harusnya tidak, ya kan? A good leaders itu tidak memaksakan kehendaknya ya, untuk menyelenggarakan negara, tetapi betul-betul menyerap the fundamental principles of constitution. Jadi dia adalah dia itu semacam pelaksana dari konstitusi.
akan menyelenggarakan dengan kemauannya sendiri. Makanya leadership ini saya kira penting ya, bahwa seorang pemimpin itu betul-betul meningkatkan kualitas demokrasi. Ya. Dengan memahami betul pesan-pesan. Kalau kita memahami pesan konstitusi dan menyelaksanakannya, maka kita akan menjadi negara demokrasi yang Lantas apa yang harus dilakukan oleh Indonesia, pemerintah dan juga bangsa Indonesia secara keseluruhan supaya kualitas demokrasi di Indonesia ini benar-benar baik, dalam artian demokrasi ala Indonesia begitu. Kita cari jalan keluarnya, namun setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa tetaplah di Save Our Nation. Ya, pemirsa, kita sampai di segmen terakhir Save Our Nation, dan Mas Anies, seperti yang tadi Mas Anies katakan, tidak usah melihat seberapa cepat atau seberapa lama sebenarnya kita sampai di demokrasi seperti sekarang ini, tapi apa yang sudah kita capai dan bagaimana untuk memastikan ke depannya itu bisa lebih baik lagi bahkan ya. Betul. Ya, dan kalau Mas Cecep dulu, Mas Cecep, apa seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah dan juga bangsa Indonesia ini sebagai satu kesatuan untuk memastikan bahwa demokrasi yang sudah berjalan ini bisa tetap berjalan dan bahkan lebih baik lagi ke depannya? Oke, berarti kita telah masuk pada tahapan konsolidasi demokrasi, yaitu pematangan dan pelembagaan nilai-nilai demokrasi. Nah, pada tahapan konsolidasi demokrasi ada 3 hal ya. Pertama, konsolidasi struktural, dan kita telah melakukan itu. Bagaimana kita membuat lembaga-lembaga negara itu saling menyeimbangkan dan saling mengawasi. Dan semua bermain dari ranah legislatif, eksekutif, yudikatif. Ada keseimbangan. Yang kedua adalah konsolidasi keterwakilan. Bagaimana sekarang pengisian lembaga-lembaga tersebut itu harus merepresentasikan masyarakat. Karena masyarakatlah yang harus menjadi subjek dalam pembangunan. Itulah esensi demokrasi, ketika masyarakat menjadi subjek dari pembangunan. Yang ketiga itu konsolidasi behavior ya, perilaku. Bagaimana nilai-nilai demokrasi itu dijalankan oleh manusia Indonesia. Nah, sekarang bagaimana menciptakan itu? Katakanlah nilai. Di sini peran saya kira dari banyak pihak, dari negara. Bagaimana pendidikan politik, pendidikan civic misalnya, kewarganegaraan itu harus ditanamkan oleh negara kepada masyarakat. Bagaimana pula misalnya dari elemen-elemen masyarakat yang lain ya, civil society, masyarakat sipil itu menjamin agar masyarakat ini tidak bosan dengan demokrasi, tidak bosan dengan proses demokratisasi. Karena ini kan demokratisasi itu seperti kalau saya ilustrasikan operasi besar ya. Ada komplikasi yang lain, misalnya, baik itu politik, ekonomi dan seterusnya, sehingga orang akan berpikir saya akan maju lagi atau lebih baik pengalaman masa lalu yang sudah menyenangkan. Nah, ini yang harus dijaga oleh semua pihak di Republik ini ya. Saya kira itu kan. Mas Doni? Ya, saya kira kita harus memastikan bahwa demokrasi itu bekerja sepenuh-penuhnya untuk kaum miskin. Ini saya kira kita harus lakukan, karena esensi demokrasi adalah egalitarianisme. Dia muncul karena ada kepedulian terhadap kaum miskin yang tidak memiliki akses terhadap sumber daya tadi. Itu kan persoalannya. Nah, bagaimana caranya? Tentu saja saya berpendapat bahwa ini sederhana sekali. Kita penguatan kontrol dari civil society. Bagaimana konkretnya? Beberapa waktu lalu sebagian mahasiswa datang ke saya lalu menunjukkan kontrak politik untuk calon pemimpin daerah. Saya baca kontrak politiknya, ya kontrak politiknya berjanji mensejahterakan rakyat dan lain sebagainya. Saya bilang, buang itu, ganti dengan KPI, Key Performance Indicators. Kontrak politik, ya indikator keberhasilan. Jadi janji-janji itu jangan hanya mensejahterakan rakyat, itu normatif dan tidak bisa diukur. Dan nanti tidak bisa ada evaluasi. Menurut saya kontrak politik dengan calon pemimpin daerah, ya, calon bupati, calon wali kota, itu harusnya bupati itu berjanji setahun menurunkan kemiskinan berapa persen. Menurunkan angka kematian ibu melahirkan berapa persen, buta huruf berapa persen dan sebagainya. Jadi begitu 1 tahun tidak dicapai, kita bisa tuntut begitu. Jadi dia dipaksa untuk menggunakan kekuasaannya demi kesejahteraan rakyat. Betul. Itu yang menurut saya juga krusial disampaikan jika kita mau memastikan konsolidate. Aturan main itu harus dibuat sedemikian rupa sehingga dia bisa menaklukkan pelaku-pelaku dalam proses politik dan proses pengambilan keputusan. Karena kalau aturan mainnya itu tidak menaklukkan, maka aktor-aktor itu akan mengejar kepentingan sendiri, kepentingan kelompok, dan melupakan kepentingan publik. Nah, yang menjadi krusial menurut saya dalam demokrasi di Indonesia, kita sering tidak mendesain aturan itu dengan membayangkan kira-kira perilakunya seperti apa. Jadi
ini efeknya orang mengejar kepentingan pribadi, kepentingan kelompok yang bertentangan dengan kepentingan publik. Padahal seharusnya tadi ada KPI, mengejar kepentingan pribadi, kepentingan kelompok dengan cara menguntungkan publik. Karena publik teruntungkan, maka kepentingan dia pula teruntungkan. Misalnya begini, kalau seorang kepala daerah mengejar penurunan kemiskinan, mengejar peningkatan enrollment di sekolah, kesehatan lebih baik, kan itu kepentingan publik yang dilayani, yang menguntungkan dia, bukan? Kalau itu dilakukan kan nggak ada masalah. Itulah idenya demokrasi. Yang menjadi masalah adalah ketika mengejar kepentingan pribadi dan kelompok itu bertentangan. Nah, di sini menurut saya aturan main itu menjadi penting. Aturan menjadi krusial sekali. Sebab kalau aturan main itu bisa menaklukkan, maka misalnya begini, kalau periode kita misalnya pendek. Kalau periodenya pendek, maka kesempatan untuk melupakan konstituen jadi menurun pula dibandingkan kalau panjang, bukan? Ini contoh gitu. Atau dana kampanye dan lain-lain. Nah, saya merasa yang juga sekarang krusial di Indonesia memastikan bahwa aturan main proses demokrasi kita memang bisa mengontrol. Nah, yang tantangannya adalah siapa yang buat aturan main itu. Yang buat aturan main ini bukan akademisi, bukan. Yang buat aturan main adalah politisi sendiri. Yang dipilih oleh rakyat itu. Yang dipilih rakyat, tapi artinya begini, seperti kita berempat di sini, membuat aturan main untuk kita berempat. Nah, disinilah pertanggungjawaban moral itu harus dimunculkan. Dan yang kedua di sini pentingnya lingkungan nih. Ini kalau teman-teman mahasiswa di sini menekan kita untuk membuat aturan main di antara kita yang adil, maka kita akan cenderung adil. Tapi kalau lingkungan mendiamkan, civil society mendiamkan, ya aturan-aturan yang dibuat sesuai dengan kepentingan kita saja. Dan di sini barangkali letak. Jadi walaupun saya bukan politisi begitu Mas Aniesnya, saya punya kuasa tetap ya untuk menekan dan menjaga demokrasi itu tetap berjalan semestinya begitu ya. Dan itu adalah tugas dari setiap masyarakat Indonesia. Dan terima kasih saya ingin ucapkan kepada Mas Cecep dan Mas Doni atas waktunya di Save Our Nation dan juga teman-teman dari Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta. Dan tentunya kepada Anda pemirsa, terima kasih juga sudah setia bersama kami selama 1 jam dalam Save Our Nation. Saya Frida Litwina. Dan saya Anies Baswedan. Mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa.